Angga berarti absen 26. Natania absen. Natania Aulia Saida absen 18 terus. Ini sisi dipersilakan. Waktu yang di Anjay Cahya. waktu yang tersedia 2 menit 23 detik. Terima kasih moderator. Pertama di sini saya mau memperkenalkan diri. Saya Amos Fadil Simanjuntak selaku juru bicara kedua. Kenapa nama saya Siti Fadila sebagai juru bicara pertama? Perkenalkan nama saya Cahya Putri sebagai penulis. Perkenalkan nama saya Diarta Jumaya Kuba, absen 5 sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Sial, absen 35 sebagai ketua. Baik, terima kasih kepada tim masing-masing dan komposisi yang telah memperkenalkan dirinya. Baru kita memulai. Tidak, kami tim pro menyatakan tidak. Baik, waktu yang tersisa tinggal 6 menit. Kami persilakan untuk melanjutkan argumennya. Poin-poin yang akan kita sampaikan ini yaitu LGBT itu kelas tidak harus dijauhi karena itu adalah bentuk diskriminasi. Kita tidak boleh memandang sebelah mata untuk diskriminasi LGBT karena penelitian menunjukkan bahwa kelompok LGBT itu lebih berisiko menderita gangguan mental, kecemasan, depresi dan lain-lain. Itu karena diskriminasi yang didapatnya bukan karena dia LGBT berarti dia gangguan mental. Dan juga LGBT itu bukan penyakit, jadi tidak menular ataupun gangguan jiwa. LGBT itu adalah identitas atau sifat seseorang, orientasi bukan yang dapat dipilih atau diubah-ubah. Waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi. Apakah ada argumen lagi? Apakah dari tim afirmasi masih ada argumennya? Masih. Angkat suara. Bukti diskriminasi terhadap kaum LGBT plus di Indonesia satu diungkapkan oleh Ketua Yuli Nawati dalam diskusi laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam penelitian kami terhadap 89,3% kaum LGBT di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar pernah mendapat perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Tindak kekerasan kami kategorikan menjadi 5 bagian, yakni aspek fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan budaya. Banyak sekali bentuk-bentuk diskriminasi LGBT di Indonesia, dari yang verbal, fisik, sosial maupun dunia maya. Kita nggak bisa melupakan hal itu. Perlakuan tersebut sangat tidak bisa diterima. Kita punya yang namanya hak atas kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia atau HAM yang dimiliki setiap orang dan wajib dilindungi oleh negara. Indonesia hal ini tertuang dalam pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang 4 di tim ya. Tepatnya pada pasal 28E. Ekspresi gender dan orientasi seksual adalah Indonesia salah satu fenomena nyata dari keberagaman ekspresi gender dan dapat ditemukan
Tepat 5. Waktu yang tersisa tinggal 2 menit. Apakah argumennya akan dilanjutkan? LGBTQ bukan penyakit dan juga bukan gangguan jiwa. Ini fakta menurut pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia di tahun 1993 sudah disadari Departemen Kesehatan bahwa pengeluaran homoseksual dari daftar gangguan. Jadi orang-orang yang bilang LGBTQ itu gangguan jiwa. Kalau di luar negeri pada awal LGBT dikategorikan sebagai salah satu gangguan mental. Akan tetapi pada awal 1975, WHO menyatakan bahwa orientasi seksual seseorang seperti lesbian, gay, dan biseksual bukanlah merupakan gangguan mental. Putusan ini dibuat oleh para ahli psikolog tidak menemukan adanya hubungan antara orientasi dan identitas seksual dengan kondisi kesehatan mental seseorang. Sebaliknya, orientasi dan identitas seksual seseorang dianggap sebagai aspek normal dari seksualitas manusia. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa LGBT bukanlah merupakan gangguan mental. Waktu yang tersisa tinggal 43 detik. Apakah argumennya akan dilanjutkan? Sudah. Baik, terima kasih kepada tim masing-masing telah menyatakan argumennya. Dipersilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan tanggapan mengenai argumen yang diberikan tim. Waktu yang diberikan 2 menit. Waktu yang diberikan selama 7 menit. Dipersilakan kepada tim. Dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Oke, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pertama ada keluarga atau orang asuh. Pada dasarnya pendidikan secara seksual dan ketertarikan lawan jenis telah dipelajari secara tidak langsung di dalam sebuah keluarga. Contohnya anak perempuan yang lebih cenderung dekat dan sayang kepada ayahnya, atau sebaliknya anak laki-laki yang lebih cenderung dekat dan sayang kepada ibunya. Kedua, ada faktor lingkungan atau pergaulan. Di sini kami menentang untuk LGBT itu untuk dijauhi, karena kami berdasarkan beberapa sumber, LGBT dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan dengan siapa seseorang tersebut bergaul serta gaya hidup yang dipakai menjadi salah satu faktor penyebab yang paling dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT. Dalam hal ini, LGBT dapat dianalogikan sebagai sebuah virus yang dapat menyerang siapa saja. Kembali lagi kepada sistem kekebalan tubuh seseorang tersebut untuk dapat menerima virus LGBT ini atau tidak. Sebab sistem imun seseorang itu berbeda-beda. Apabila tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, maka lingkungan tersebut akan bisa mempengaruhi. Ditambah lagi, hubungan pergaulan yang terkesan bebas dan tidak dengan aturan akan semakin memperkuat virus LGBT masuk ke dalam tubuh seseorang. Dan kami juga menentang kenapa kami harus LGBT itu harus dijauhi, karena satu tadi akan berdampak pada orang yang lain. Jadi misalkan di sekitar kita ada orang yang LGBT, apabila kita sering bergaul itu mungkin akan ada perasaan ini, sepertinya ini nggak salah gitu, lalu terpengaruhi dengan yang lain dan akan berdampak pada kesehatan. Karena apabila terjadi hubungan LGBT atau sesama jenis, maka mereka akan melakukan kegiatan seks sesama jenis yang akan berdampak pada kesehatan. Yang pertama adalah kanker anal atau dubur. Para gay melakukan hubungan seks anal sehingga mereka memiliki risiko tinggi terkena penyakit kanker anal. 2, kanker mulut. Kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut. Sebab faktanya rokok bukanlah satu-satunya penyebab kanker mulut terjadi.
Hal ini sesuai dengan studi di New England Journal of Medicine yang dimuat di situs Della Sports. Yang ketiga ada meningitis. Meningitis atau radang selaput otak terjadi karena infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, dan mengalami peradangan tubuh. Namun hal lain diungkapkan dalam tulisan di Detik Health bahwa meningitis terjadi karena penularan hubungan seks yang dilakukan oleh LGBT, HIV, atau AIDS. Umumnya para LGBT memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang, sehingga kecenderungan terkena virus HIV atau AIDS sangat tinggi. Waktu yang tersisa 3 menit 40 detik. Apakah argumennya akan dilanjutkan? LGBT juga berdampak pada keamanan. Kaum homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat. Padahal populasi mereka hanyalah 2% dari keseluruhan penduduk negara itu. Sementara itu, Indonesia melalui riset dengan bantuan Google dalam kurun waktu 2014 hingga 2016 telah terjadi 25 kasus pembunuhan sadis dengan latar belakang kehidupan pelaku dan atau korban dari kalangan pelaku homoseksual. Waktu yang tersisa tinggal 3 menit. Apakah argumen akan dilanjutkan? Lanjut. Selanjutnya ada dampak sosial. Seorang gay itu akan sulit mendapatkan ketenangan hidup karena selalu berganti-ganti pasangan. Penelitian menyatakan seorang gay mempunyai pasangan antara 20 sampai 106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina saja tidak dapat lebih dari 8 orang seumur hidupnya. Sebanyak 43% orang gay yang didata dan diteliti menyatakan bahwa seumur hidupnya melakukan homoseksual dengan beratus orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1.000 orang, 79% melakukannya dengan pasangan yang tidak dikenal sama sekali, dan 70% hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja. Berdasarkan penelitian di atas melegalkan pasangan LGBT itu dalam ikatan pernikahan pada hakikatnya adalah tindakan yang sia-sia. Waktu yang tersisa 30 menit. Apakah argumen akan dilanjutkan? Oke. Ada selain itu bahaya LGBT juga faktanya penyebaran LGBT itu begitu cepat. Jadi salah satu faktor kenapa kami menolak LGBT itu penyebarannya begitu cepat, dan itu melanggar hukum dan juga baik secara agama itu juga sudah jelas melanggar. Bahkan yang tadinya terlahir sebagai perempuan atau laki-laki normal dapat terkena hal tersebut. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dampaknya sangat besar. Kalau Kristen boleh LGBT maka tadi dia kagak lagi bilang. Waktu yang tersisa 15 menit. Menurut pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia juga negara kita tuh bukan terbuka tentang LGBT. Jadi sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual, pribadi dan non komersial di kalangan orang dewasa. Akan tetapi hukum Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Waktu yang tersisa tinggal 30 detik. Apakah akan dilanjutkan? Kalau lewat itu LGBT tergolong sebagai masalah kejiwaan seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan RI Nila Juwita F. Muluk saat berkunjung ke Kota Padang, Sumatera Barat pada Februari 2016 lalu. Dari sisi kesehatan, LGBT itu masalah kejiwaan. Beda dengan gangguan jiwa, kejiwaan, kalau gangguan mereka tergabung di dalamnya tidak bisa berinteraksi. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan tanggapannya. Kita masuk ke dalam sesi selanjutnya, yaitu ke dalam sesi 3, yaitu argumen dari kelompok kontra. Pada kelompok kontra, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu yang diberikan itu dimulai dari sekarang. Ya. Ya, izinkan saya menyajak argumen tim kontra ya. Jadi yang Anas Pandiar dengan ada satu bilang
sekarang adalah sesi untuk dua kontra menyampaikan argumennya. Ajar Mos. Waktu berjalan sudah 6 menit. Go. Aja Jos. Argumen yang kamu tak setuju apa sampaikan? Ya, menurut kami tidak setuju LGBT tidak harus dijauhi karena menurut kami LGBT itu merupakan sebuah masalah kejiwaan. Ya, dari beberapa sumber yang kami baca bahwa LGBT itu adalah masalah kejiwaan karena seharusnya dan pada hakikatnya pria itu berpasangan dengan wanita bukan dengan pria lagi atau kita dengan wanita. Dan apabila sudah terlahir menjadi seorang laki-laki, menurut kami lebih baik sampai mati dia akan menjadi laki-laki bukan berubah menjadi wanita. Karena LGBT+ itu termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Karena menurut kami transgender itu tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan. Apabila dia sudah terlahir menjadi laki-laki, dia ingin berubah menjadi perempuan, menurut saya itu sangat tidak bagus. Lalu LGBT itu juga akan mempengaruhi banyak orang. Apabila kita bergaul dengan lingkungan yang LGBT itu perlahan mungkin pertama tidak ada masalah apa-apa, tapi kelamaan itu akan mempengaruhi dan itu akan merusak kesehatan satu dunia mungkin. Kalau semuanya ada LGBT dan itu melanggar banyak pasal. Ada hukumnya kalau pernikahan itu pria dan wanita di Indonesia di pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. 2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Pasal 281. Dan apabila LGBT ini tidak harus dijauhi, kemungkinan yang akan terjadi adalah menurut saya semua orang akan terkena penyakit seperti yang saya sebutkan tadi, kanker anak, kanker mulut, meningitis, HIV, dan masih banyak penyakit lainnya. Dan tentu saja dia akan menjauhi Tuhannya, kepercayaannya, di mana Indonesia di sini Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang berarti kita harus ikutin apa yang diajarkan oleh agama kita. Karena kalau misalkan kita udah lesbi, gay, transgender, biseksual, itu berarti sudah berpaling atau melenceng dari ajaran agamanya. Saya yakin nama agama di Indonesia nggak ada yang mengajarkan untuk homoseksual, biseksual, transgender. Karena menurut agama saya itu laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan, bukan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena itu sudah diciptakan Tuhan seperti itu, bukan untuk perpasangan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan ada dampak sosialnya juga. Tidak bisa dipungkiri kalau di Indonesia ini agamanya masih kuat, terutama agama Muslim sebagai mayoritas itu akan mendesak yang lesbian atau gay. Jadi mengenai perkawinan yang diakui oleh negara hanyalah perkawinan antara pria dan wanita. Juga dapat kita lihat dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasan dan pasal 45 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Menurut agama, LGBT juga dilarang. Kemudian dari sisi agama menjelaskan perkawinan antara sesama jenis secara tegas dilarang. Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 7 yang artinya sebagai, dan kami juga telah mengutus kepada kaumnya, ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan maksiat atau keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Bukan bisa 51 detik. Dia masih sudah nafas dulu.
berlakunya bersama dan kepada masyarakat umum, karena hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanda Sodi. Ya, karena di sini seperti saya bilang tadi, ketuhanan yang Maha Esa itu tidak sesuai dengan tindakan LGBT. Lalu LGBT itu tidak mendapat semua hak sebagai warga Indonesia, yang mana itu tidak Baik, sesuai. terima kasih kepada tim oposisi, waktu telah habis. Selanjutnya kita masuk dalam sesi keempat, yaitu sesi tanya jawab. Waktu yang dipersilakan itu. Ya, siapa dulu? Ya, ini suruh bertanya siapa dulu? Kepada tim masing-masing dipersilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Sudah, silakan. Kepada tim masing-masing dipersilakan untuk Dia masih dia mau nanya. Pertanyaan kami pada dijauhi dan dapat melakukan diskriminasi hanya karena orientasi seksual yang berbeda. Sedangkan kita juga punya Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang anti diskriminasi, yang dimana nggak boleh satu orang pun warga negara Indonesia itu didiskriminasi. Dan juga tadi aku bilang sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Tapi jangan lupa kita juga punya sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia terlepas dari orientasi seks, agama, suku, gender, dan lain-lain. Kalau bicara tentang undang-undang yang 5 di pasal 8 ini juga atas dasar dan tadi Mas bilang IP nyatanya dari penelitian ini pasangan hetero itu ya yang tadi bilang itu lebih berpotensi menyebarkan HIV, seks yang tidak aman. Dan juga tadi Amos bilang akan berdampak ke orang lain atau virus LGBT. Sedangkan LGBT itu bukan penyakit atau juga bukan virus, jadi nggak bisa tertular. Kalau bisa tertular ya orang LGBT tinggal sukanya juga orang bisnya jadi LGBT itu loh. Dan juga tadi Amos bilang berpotensi bunuh diri gitu. Sedangkan yang bukan LGBT aja yang hari bawaannya mau diri gitu kan. Jadi satu nasi dibuatin berdua, jadi dia tim pro ini tim kontranya, jadi Terima nggak kasih kepada setuju, tim yang masing-masing. tim Bani itu yang setuju sama Saya ulangi pertanyaannya, apakah LGBT pantas didiskriminasi hanya karena orientasi sosial yang berbeda? Oke. Kepada tim oposisi dipersilakan. Ya. Jadi masih ngomong ya? Oh, oke, terima kasih pertanyaannya terhadap tim afirmasi. Jadi pertanyaannya itu apakah LGBT harus didiskriminasi? Apa maksudnya? Pantas didiskriminasi. Bukan pantas, tapi kami tidak mendukung untuk seperti harus tapi sebagian besar warga Indonesia yang umatnya beragama, yang pasti yang agama masih kencang, apalagi banyak di sini kan, ya pasti beragama lah. Itu akan menolak secara langsung, tidak harus ada suruhan atau apa. Jadi kesadaran dari dirinya masing-masing, dia tidak ingin tidak sesuai dengan keagamannya.
ya orang kan pasti punya kepercayaan masing-masing terhadap Tuhannya masing-masing dan sudah ada aturan-aturannya di agama-agamanya. Bahkan kadang orang untuk menikah pindah agama saja sangat udah didiskriminasi gitu, apalagi sesama jenis, mau agamanya sama tapi kelaminnya sama itu kan nggak wajar gitu menurut secara agama. Dan sebagian besar wilayah Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasikan perilaku homoseksual pribadi dan non komersial di kalangan orang dewasa. Akan tetapi hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Yang artinya apabila diskriminasi terjadi pada LGBT itu tidak akan dilindungi oleh pemerintah. Itu akan dibiarkan. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan hukum-hukum sebelumnya. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu menurut Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid, mereka tidak mendapat hak yang setara karena mereka tidak diperbolehkan untuk satu-satunya hak yang tidak mereka peroleh adalah hukum untuk mengekspos dan mengembangkan perilakunya bersama dan kepada masyarakat. Yang artinya di sini salah satu anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid tidak menyetujui adanya LGBT karena apabila mereka berperilaku LGBT di sekitar orang itu akan mengganggu, membuat orang tidak nyaman dan akan bisa juga ada yang mempengaruhi, ada yang tidak nyaman, mempengaruhi atau lain sebagainya. Waktu yang tersisa Kalau sudah tidak ada dia jawab cukup gitu. Oh, masih diskusi ya. Tadi kan kata saudara Iwan Panjur kan LGBT atau tidak LGBT sama aja menyebabkan bunuh diri. Sebenarnya masalah bunuh diri itu masalah keyakinannya sama Tuhan. Seberapa besar imannya dia sama Tuhan. Kan sedangkan LGBT itu ya pola pikirnya itu kayak sudah terganggu dengan manusia-manusia normal pada lainnya. Menurut saya, baik, terima kasih waktu telah habis. Wah, aku Selanjutnya pertanyaan dari tim kontra pada tim. pertanyaan saya buat apakah LGBT bisa menikah secara sah menurut undang-undang dan secara menurut agama kepercayaannya? Baik, terima kasih kepada tim posisi yang telah bertanya. Pertanyaannya saya ulangi, yaitu apakah LGBT dapat menikah secara sah, secara undang-undang? Kepada tim afirmasi dipersilakan untuk menjawab. Kalau menikah menurut undang-undang untuk sekarang tidak bisa, tapi hukum itu bisa berubah, budaya juga bisa berubah kan. Apa yang sekarang nggak bisa diterima itu mungkin dilawan atau dilarang. Nah, siapa tahu juga bisa diterima, mungkin 20 tahun atau 50 tahun ke depan, siapa tahu kalau pikir dari generasi ke generasi juga bakalan berubah kan. Dan juga tadi Amos bilang apa namanya menyinggung tentang LGBT itu bilang sebuah bukan tapi Sekarang sebuah agama. Itu nggak benar coy. semua ya aja tertulis di KTP ya Islam ini ya. Pada tim
masing-masing dipersilakan untuk mengulang jawabannya. Nail, kita kan sekelompok. Lu gimana bego ini kita? Sama gitu. Kita bikin PPT. Gua malu gak sih? Iya. Nanti kita bikin sekelompok bikin PPT-nya nggak? Enggak. Buktinya kan kita kan buktinya video. Berita di liputan 6. Oh iya. Hah? Oh iya sih. Oh iya sih. Oh iya. Kan dipilih. Soalnya Pak. Ini jaringannya nggak bisa kok. Ini juga. Gak ada. Enggak ada sama sekali. Basi kah? Iya itu banding nggak mau. Oh udah selesai. Tapi gak kedengeran Pak. Soalnya dari tadi. Ulang. Ayo moderator. Bani suruh ulang. Bani suruh pulang. Udah pulang nih di rumah. Jawabannya yang Bani ini kan bu. Pada tim aplikasi. Halo, Bani. Jawabannya dikatakan ada baik. Kita di mana nih kan kita buktinya di video. Terus kita ngapain kalau seandainya dipilih? Kita tampilin aja. Kita bisa lihat Bisa ditanya. video berikut gitu kan. Iya. Itu yang itu video yang dari dia kan. Lu juga dapat kan video yang dari dia Bang? Dari dia Oh, kayak- itu kayak tulisan gitu. Oh, cuma tulisan doang. Tapi kalau mosinya bukan yang itu? Ya udah kita cari, berarti kita yang menolak kayak dia. Oh, kalau pakai mosi kita yang pro. Kalau pakai yang mosi kayak dia, kita yang kontra.